Hello everybody, Pascal here from Neutrality Studies and today is Halo semuanya, Pascal di sini dari Neutrality Studies, dan hari ini adalah Minggu, 20 Juli. Saya pikir mungkin kita bisa merenung selama 20-25 menit tentang beberapa hal yang terjadi minggu ini, dan apa yang membuat saya berpikir tentang bagaimana sistem internasional bekerja di masa-masa yang sangat menyedihkan ini. Seperti yang kita lihat, ada eskalasi menuju Rusia, eskalasi di Asia Barat dan Timur Tengah, dan kita juga melihat persiapan perang di Pasifik. Jadi semua tanda zaman kita mengarah pada semakin banyak kekerasan dalam hubungan internasional. Pertanyaan saya tentu saja, mengapa kita melihat hal itu? Secara optimal, bagaimana kita bisa menghentikannya? Tapi sebelum kita bisa melakukan analisis yang tepat tentang apa saja elemen-elemen individu dari eskalasi ini, kita perlu memahaminya untuk mencapai situasi yang lebih baik. Minggu ini, Aiswon with Bantam Spoolsprengtha, cukup manik baris with SME, and have Bethaman Hoinduf. Have been quite interesting because of a couple of guests I've had. So let me maybe point this out that on my channel in the last week. Jadi, izinkan saya menunjukkan hal ini. Di saluran saya minggu lalu, saya memiliki, saya rasa, dua orang yang ingin saya sebutkan secara khusus. Yang pertama adalah video terakhir di saluran dengan Duta Besar Sandor Kushai, mantan Duta Besar Hongaria untuk Tiongkok, dan Duta Besar Hongaria untuk Malaysia. Sekarang dia sudah pensiun, dan dia mengatakan kepada saya bahwa salah satu masalah utama dengan cara kerja Uni Eropa adalah diplomasi sangat bergantung pada tujuan politik. Tentu saja dari kepemimpinan saat ini, tetapi tidak terlalu pada kepemimpinan negara-negara anggota secara individual, melainkan pada preferensi seluruh blok. Dan blok itu sendiri saat ini sedang mengalami masalah besar dalam hal kepemimpinan. Saya akan kembali ke masalah kepemimpinan ini. Inalain dit spalihuspa amrol 3 spadobloman ter tapat sebaka, stumnit define. They diam makagilis sembari pada isuraga pentimtin. Back to a clear problem of leadership, and that's something that I've seen on this channel and in discussions with my. Dan itulah sesuatu yang sering saya lihat di saluran ini, dan dalam diskusi dengan narasumber saya berulang kali, bahwa saat ini Uni Eropa terjebak dalam perangkap kakistokrasi, di mana hanya individu terburuk dan paling mudah disuap yang berhasil naik ke puncak dan kemudian menjalankan kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan nasional maupun kepentingan Eropa, melainkan hanya untuk kepentingan pribadi mereka yang sangat sempit. Dan tentu saja, contoh terbaik dari hal ini adalah Volodymyr Zelensky. Meskipun dia bukan bagian dari Uni Eropa maupun NATO, dia adalah perwujudan dari jenis kepemimpinan seperti itu. Seseorang yang nasib politik dan pribadinya sepenuhnya terikat pada masa depan jaringan transatlantik yang juga dia wakili. Orang-orang seperti ini kemudian mengambil keputusan yang secara langsung dan diametral bertentangan dengan kepentingan mayoritas rakyat mereka. Tetapi ikusemuterisit skup banyak dukungan di barat, juga di media, dari juga hapsapnak kekuasaan. Thursday, Washington yang utama, lalu Brussels, Berlin, Paris, London, dan seterusnya. Brussels, Berlin, Paris, London, and so on, downstream, and that, what we've seen in the Ukraine war. Dan apa yang telah kita lihat dalam perang Ukraina, cara Ukraina telah dijadikan ujung tombak aliansi NATO melawan Rusia, adalah transformasi Ukraina dari negara pasca Soviet yang pada dasarnya tidak sempurna, bekas Republik Soviet, menjadi negara bangsa yang sesungguhnya. Ukraina telah melalui upaya pembangunan bangsa dan negara pada tahun 90-an dan 2000-an. Bertransformasi dari situ, memiliki posisi independen, juga secara resmi posisi netral, serta menyadari bahwa mereka harus berhati-hati dalam bergerak di kancah hubungan internasional, menjadi alat politik kekuatan besar. Itu membutuhkan waktu, tetapi juga memerlukan transformasi kepemimpinannya. Dan kita tentu telah melihat hal itu. A transformation of this leadership, and we've seen that, of course, and the most blatant moment of. Dan momen paling mencolok dari transformasi kepemimpinan tentu saja terjadi pada tahun 2014. Maidan, kudeta, ketika pemerintahan netral digantikan secara paksa dengan kepemimpinan yang pro-Eropa dan pro-Barat. Kepemimpinan itu juga menjadi sangat bergantung sepenuhnya. Dan bukan hanya Tuan Zelensky, ada juga yang lain kan? Yang semuanya mendapat keuntungan dari jaringan dan hubungan transatlantik yang mereka miliki secara pribadi, sementara pada dasarnya mengorbankan mayoritas rakyat mereka
dan tetap menggunakan narasi membela bangsa Ukraina dan sebagainya. Namun kenyataannya, apa yang mereka lakukan justru memastikan bahwa Ukraina dikorbankan sebagai tumbal demi tujuan geostrategis neokonservatif. Jadi inilah salah satu bagian dari teka-teki. Bagaimana oligarki kakistokratis ini berkuasa dan terhubung dengan jaringan transatlantik. Is in power and is linked up to the transatlantic networks. But then if you combine that with the views and Tapi kemudian jika Anda menggabungkan itu dengan pandangan dan analisis Nel Bonilla di sini, yang saya undang ke saluran saya di awal minggu, dia adalah seorang peneliti muda, dan dia dengan tekun menelusuri semua lembaga think tank, dan bukan hanya think tank, tetapi juga jaringan transatlantik yang dibentuk pasca Perang Dunia Kedua dengan Anda tahu, di satu sisi tujuan yang sangat terpuji, reintegrasi Eropa, bahkan Jerman Nazi, bekas Jerman Nazi. Sekarang, Anda tahu, Jerman yang baru, dan saya harus katakan, Anda tahu, Jerman yang terpecah, yang diduduki, dan reintegrasi masyarakat, itu tidak hanya ke barat, tetapi, Anda tahu, kembali ke masyarakat internasional secara luas. Ada semua think tank dan institusi yang dibentuk, termasuk institusi yang sangat dekat dengan pusat kekuasaan, yang mencakup partai-partai Jerman, dengan hal-hal seperti German Marshall Fund, dengan hal-hal seperti Konrad Adenauer Foundation. Tentu saja, Adenauer Foundation pada dasarnya adalah lengan think tank dari CDU. Tetapi semua institusi ini kemudian menciptakan skema dan peluang bagi para pemimpin muda dan calon pemimpin untuk pada dasarnya pergi ke Amerika Serikat atau bertukar pengalaman dengan Inggris dan Prancis, dan Anda memiliki semua perjanjian persahabatan ini. Namun, salah satu hal yang terjadi akibat ini adalah terciptanya jaringan ketergantungan dan komunitas epistemik yang berpikiran serupa. Semakin jauh kita melangkah melalui Perang Dingin hingga ke tahun 90-an, sistem-sistem ini menjadi semakin terkungkung secara ideologis dalam upaya mereka untuk benar-benar menarik anak muda, membina mereka, dan memastikan mereka mendapatkan posisi yang baik dalam kepemimpinan. Bukan hanya di bidang politik, tetapi juga di dunia bisnis. Contoh utamanya tentu saja adalah World Economic Forum, di mana Klaus Schwab bahkan secara terbuka membanggakan bagaimana World Economic Forum mampu menjangkau langsung kabinet-kabinet di Eropa dan Amerika Utara, serta menempatkan beberapa pemimpin mudanya di setiap kabinet. Ini bukan teori jahat tentang bagaimana beberapa orang memanipulasi hubungan internasional. Ini sebenarnya hanya cara kerja jaringan-jaringan tersebut. Dan bukan hanya satu, ada beberapa di antaranya. Yang mereka lakukan adalah membentuk komunitas epistemik. Mereka menciptakan gelembung orang-orang yang kurang lebih sependapat, yang kemudian memiliki kepentingan yang kemungkinan besar terpisah dari kepentingan mayoritas populasi mereka. Dan Anda menciptakan tipe-tipe seperti Zelensky, tipe Merz, Friedrich Merz, tentu saja adalah contoh yang luar biasa. BlackRock Merz, seperti yang terus disebut Alexander Christoforou, yang merupakan bagian dari komunitas finansial BlackRock yang menyalurkan proyek-proyek bisnis geopolitik dan ekonomi, juga di Eropa, tetapi juga di seluruh dunia, melalui pendanaan besar-besaran. Jadi bukan hanya think tank dan partai-partai saja, ini juga melibatkan komunitas bisnis, juga komunitas keuangan, yang bekerja dalam jaringan-jaringan ini, dan sesekali bertemu lalu saling memberikan posisi. Itulah mengapa kita menyebut hal ini sebagai pintu putar. Atau juga, Anda tahu, ketika kita merujuk pada korupsi suatu sistem, bagaimana selalu orang-orang yang sama yang kemudian dipindahkan dari satu posisi ke posisi lain, bahkan jika itu bukan di industri yang sama. Itu dipupuk dan diciptakan, tetapi dipupuk dan diciptakan oleh sistem. Jadi menurut saya, ini adalah poin yang sangat penting. Dan jika Anda punya waktu, saya sarankan menonton pembicaraan dengan Nel Bonilla, karena dia menjelaskannya dengan lebih mendalam. Ini adalah isu penting, bukan? Bahwa kita memiliki elit yang telah ditangkap. Mereka tidak selalu yang terburuk dari yang terburuk. Mereka hanya secara mental berada di tempat yang berbeda dari kebanyakan orang, yang kemudian akhirnya memilih mereka, atau menjadi bagian dari mereka. Karena sekali lagi, kita tidak memilih semua dari mereka.
Beberapa dari mereka hanya dipasang dan berada di sana berkat kekuatan kapitalisme. Karena jika kita tidak punya suara atas CEO dan sebagainya dari perusahaan-perusahaan swasta ini, itulah kapitalisme yang hanya menempatkan orang-orang di sana. Nagmavijas step to race the mangthe, menenten apokas and kin, yugrambak monkitang, amber ia, atau dat. They might find a next opportunity, and you see that of course also with the politicians, right? Dan Anda juga melihat hal itu, tentu saja pada para politisi, kan yang kadang-kadang terpilih, lalu kadang-kadang ditempatkan di bank sentral, atau menjadi CEO perusahaan besar. Mereka duduk di dewan direksi beberapa perusahaan tersebut. Sekarang, kita juga perlu menggabungkan ini dengan analisis tentang apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh orang-orang ini. Mari kita tinggalkan dulu ranah ekonomi, think tank, dan LSM, dan beralih ke ranah politik, khususnya Uni Eropa. Dan cara UA, sejak Ursula von der Leyen berkuasa, saya kira pada tahun 2019, dan mengumumkan bahwa pemerintahannya, UA Uni Eropa bukan kabinet, bahwa era kepemimpinannya akan menjadi era geopolitik. Sejak dia mengatakan itu, UA benar-benar mulai melakukan kontrol yang lebih langsung terhadap negara-negara non-UA yang bercita-cita menjadi anggota UA. States that are aspiring to become EU member states, and you could see how the EU's been putting pressure. Dan Anda bisa melihat bagaimana Uni Eropa telah memberikan tekanan, terutama kepada mereka. Pada awalnya, dengan berdirinya Komunitas Ekonomi Eropa pertama, dan kemudian Uni Eropa, gagasan bagi negara ketiga yang ingin bergabung dengan blok tersebut adalah bahwa Uni Eropa memiliki standar minimum tertentu, terutama standar demokrasi dan tata kelola yang baik. Dan negara-negara harus menyesuaikan diri dengan itu. Setelah mereka berhasil memenuhi daftar persyaratan, keseimbangan kekuasaan secara internal, independensi peradilan, proses hukum yang adil, memiliki sistem hukum, dan sebagainya, maka mereka akan memenuhi syarat dan diintegrasikan. Sekarang kita sudah melihat dalam kasus Turki, yang mengajukan permohonan untuk bergabung dengan blok tersebut pada tahun 1970-an, bahwa pembicaraan tentang penyesuaian yang diperlukan selalu di latar belakang Moralievrinists Ministrempt when used to methody naling diwerv. Begin. Tidak akan pernah ada saat di mana negara-negara ini bisa melewati semua rintangan. Sementara ada negara lain yang masih berada dalam situasi yang agak meragukan dan mungkin belum memenuhi seluruh daftar persyaratan, namun mereka justru diintegrasikan dan didorong maju. Namun yang kita lihat sekarang, sejak beberapa tahun lalu, adalah bahwa Uni Eropa menggunakan pembicaraan tentang apa yang harus dilakukan negara-negara ini untuk menekan mereka agar juga menerapkan reformasi yang tidak demokratis di dalam negeri. Dan contoh favorit saya di sini benar-benar adalah apa yang terjadi pada Georgia. Karena tekanan selama beberapa tahun terakhir untuk mengganti rezim di Georgia dan menyingkirkan pemerintahan Georgian Dream yang terpilih secara populer dan terbuka, yang ingin, dalam segala hal, nomam terkhusus, isantayang av Rusia dan Barat, tidak menjadi front kedua untuk barang-barang Rusia, neng beogwet itu logo dekat akan Rusia. Mediwa. While not cuddling up with Russia, right? Lasha Kasaradze on this channel has said several. Lasha Kasaradze di saluran ini telah beberapa kali mengatakan, lihat, kita sudah cukup banyak masalah dengan Rusia. Kita tahu masalah-masalah dengan Rusia. Orang Rusia, meskipun kadang kita punya hubungan baik, kita juga pernah mengalami masa-masa hubungan buruk. Dan tidak ada yang perlu mengajari orang Georgia bagaimana tidak menyukai Rusia. Orang Georgia memahami sisi baik dan buruk tentang Rusia. Tapi, yang tidak diinginkan orang Georgia adalah menjadi Ukraina kedua, bukan? Jadi yang tidak boleh kita lakukan sebagai orang Georgia adalah memprovokasi Rusia sampai pada titik di mana kita hanya beri Rusia satu pilihan, yaitu pilihan Ukraina, pilihan militer. Jadi mereka berusaha menahan diri. Georgia mencoba menapaki jalan tengah, yang sebenarnya sangat-sangat sulit, bukan? Karena mereka harus terus-menerus, bukan hanya menyeimbangkan, tapi juga harus terus-menerus melawan tekanan yang datang dari Moskow, tapi juga dari Brussel. Dan kita melihat ini dengan sangat jelas. Saya memberikan contoh dari Russia Today tentu saja, karena mereka benar-benar melaporkan
tentang ini. Bagaimana tekanan ini diberikan kepada Georgia. Dan saya ingatkan juga bahwa tahun lalu, pada bulan Desember, Oktober, November, Desember, ada kampanye besar, protes di Tbilisi yang setidaknya sebagian. Saya tidak tahu apakah itu didanai dari luar atau tidak. Saya tidak bisa memastikan. Tapi yang bisa kami sampaikan, karena kami memiliki wawancara tentang hal ini, adalah bahwa orang-orang terbang ke Tbilisi dari berbagai bagian Eropa, dan ya, dari populasi umum, wilayah sekitar Georgia, untuk mendukung para demonstran yang menentang pemerintah. Dan sekali lagi, ini adalah pemerintah yang terpilih secara demokratis, bukan? Mereka melakukan berbagai hal, termasuk menembakkan kembang api dalam jumlah besar ke gedung parlemen. Sementara hajpameti disebut nanti aksi protes damai. Mas Respegam coba pemutreng dengan gunakan pointer laser. Mereka mengarahkan pointer laser ke pasukan keamanan yang menjaga gedung parlemen. Dan media barat menyebut itu sebagai aksi protes damai. Media barat dan para pemimpin barat, termasuk Kaja Kallas dan sebagainya, serta pemerintahan yang akan berakhir masa jabatannya, semuanya memperingatkan Georgia bahwa protes damai harus diizinkan. Jika protes seperti itu dengan misalnya menyalakan kembang api ke arah petugas keamanan dan mencoba membutakan orang dengan pointer laser, jika hal seperti itu terjadi di Berlin, Paris, atau London, Anda pasti akan langsung melihat tindakan keras yang sangat brutal terhadap jenis protes seperti ini. Dan itu akan disebut terorisme domestik atau semacamnya, bukan? Namun, terkait Georgia, tuntutan Uni Eropa, Brussels, adalah bahwa hal ini harus diizinkan terjadi. Itu adalah momen ketika Uni Eropa mencoba melakukan pergantian rezim terhadap pemerintahan Georgian Dream dengan mantan duta besar Prancis untuk Tbilisi, yang kemudian dinaturalisasi sebagai warga negara Georgia, Salome Zurabishvili, yang bahkan terpilih menjadi presiden melalui pemilihan langsung. Dia terpilih sebagai presiden, dan dia menolak untuk meninggalkan posisinya sebagai presiden, karena dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini, yang juga seperti semuanya terpilih secara adil dan demokratis, bahwa pemerintah tersebut tidak sah. Dan dia pada dasarnya duduk di sana menunggu untuk mengambil alih kekuasaan, bukan? Untuk mengambil alih kekuasaan dan menjadi pemimpin pemerintahan transisi. Itu jelas, benar-benar merupakan rencana di beberapa kalangan ibu kota barat. Namun, rencana itu tidak berhasil. Orang-orang Georgia sebenarnya, pemerintah saat ini, berdiri teguh dan berhasil meredakan situasi dengan sukses. Pada akhirnya, protes-protes ini mereda, tetapi seluruh urusan ini belum selesai. Anda bisa melihat bagaimana tekanan dari Uni Eropa masih terus berlangsung. Dan saat ini, Uni Eropa bahkan mengancam akan membatalkan upaya keanggotaan Georgia di Uni Eropa. Karena Georgia, meskipun menghadapi banyak masalah dengan Uni Eropa, masih ingin menjadi bagian darinya. Dan Anda harus memahami bahwa hal ini sama sekali tidak irasional. Ini sangat masuk akal, karena Uni Eropa adalah blok perdagangan terbesar. Peluang ekonomi bagi negara manapun yang dapat bergabung dengan pasar bersama sangat besar. Dan ini adalah kesempatan terbaik bagi negara kecil seperti Georgia untuk benar-benar mengembangkan industri strategis tertentu, dan kemudian memiliki pasar yang jauh lebih besar untuk diakses dalam ekspor. Terutama karena negara seperti Georgia dapat memproduksi dengan harga yang jauh lebih murah. Jadi, misalnya untuk anggur Georgia, atau bahkan industri Georgia yang bisa didirikan di dalam dan sekitar Tbilisi, mereka bisa mulai mengekspor secara besar-besaran ke Uni Eropa jika tarif-tarif ini saja diturunkan, dan jika mereka bermain di lapangan yang setara. Inilah juga alasan mengapa Serbia masih ingin bergabung. Dan itu bukan tanda bahwa negara-negara ini mencoba memihak Uni Eropa. Ini mencoba mengambil manfaat dari gagasan awal Komunitas Ekonomi Eropa pertama, yang kemudian berubah menjadi Uni Eropa sekitar 20 atau 25 tahun lalu. Gagasannya selalu untuk memiliki pasar bersama dan menjadi proyek ekonomi. Baru dalam beberapa tahun terakhir, kurang dari 1 dekade, proyek ini benar-benar berubah menjadi proyek geopolitik murni.
tentu saja, benih-benihnya sudah ditanam lebih awal. Itu sudah dimulai pada tahun 90-an dan 2000-an. Tetapi kita telah melihat transformasinya juga masuk ke dalam politik kekuatan besar hanya dalam 6 atau 7 tahun terakhir. Sampai pada titik di mana hari ini banyak rekan saya di katakanlah kalangan analis kiri dan sebagainya sepakat bahwa Uni Eropa mungkin telah rusak di luar batas perbaikan. Tapi kita akan bahas itu di lain waktu. But we leave that one for another time. The interesting thing is that in other quarters of the world, people. Hal yang menarik adalah di bagian lain dunia, orang-orang melihat hal itu. Jadi, pemerintah Georgia saat ini, Georgian Dream, meskipun masih ingin menjadi anggota Uni Eropa, juga mengkritik UA dan mengatakan, kami melihat campur tangan langsung dalam pemilu Georgia. Tampaknya beberapa elit politik di Brussels telah mengambil beberapa keterampilan dari Uni Soviet. Kritik yang sangat tajam, tetapi menurut penilaian saya benar-benar adil. Ringkemasa mishmat suat yugura kecil, imasamito, adalah contoh klasik. Bagaimana Uni Soviet juga menekas minsen. Example of how the Soviet Union also tried to pressure others. And here we don't need to go as far as trying to look at. Dan di sini, kita tidak perlu sejauh itu mencoba melihat hubungan antara, katakanlah, Moskow dan Warsawa pada masa Perang Dingin. Karena Warsawa, Polandia, tentu saja dianggap sebagai entitas politik yang secara langsung bergantung, bagian dari Pakta Warsawa dan bagian dari Eropa Timur komunis. Namun, negara-negara ini sekarang justru lebih mirip dengan negara-negara Uni Eropa sendiri, dan cara mereka terhubung dengan Washington. Jadi menurut saya, untuk Georgia, itu saya yang tepat untuk kami hamadu dalam skema politik besar. Detect diswulu Uni Soviet. Tetapi Uni Soviet bukan. Pressured by the Soviet Union, but was also pressured by the European unions, right? And the way that this dan cara yang harus ditempuh oleh Finlandia yang netral adalah dengan sangat hati-hati, berusaha untuk tidak terlalu banyak memenuhi tuntutan dari Moskow, sambil pada saat yang sama mampu berintegrasi dengan Eropa, bukan Uni Eropa, maaf, tapi Komunitas Ekonomi Eropa, dan secara umum dengan ekonomi kapitalis dan pasar barat, sambil tetap menjaga hubungan bersahabat dengan Moskow. Orang-orang Finlandia memahami bahwa selama mereka menjamin keamanan Moskow dan Rusia, selama mereka memastikan bahwa Rusia tidak merasa terancam dari sisi utara, Finlandia kurang lebih bebas untuk bergerak secara ekonomi. Tidak sepenuhnya, tidak secara mutlak, tapi sampai batas tertentu untuk berintegrasi ke barat. Dan itulah yang terjadi hari ini. Saya pikir penilaian orang-orang Georgia benar, bahwa sebenarnya Uni Eropa dan Barat telah mengambil sebagian besar strategi Uni Soviet, tekanan langsung seperti ini. Dan di sini, saya ingin menyebutkan kepada Anda bahwa hal lain yang kita lihat dalam seminggu terakhir, yang sangat mengejutkan bagi saya, adalah adanya penindakan keras yang berat di Armenia. Jadi Armenia menindak oposisi mereka, partai oposisi terbesar, yang dalam hal ini dipimpin oleh Rohaniwan, seorang uskup agung, yang memimpin partai oposisi. Ethis, who was leading an opposition party, who's been arrested, and not just him, but also people close to him. Dan bukan hanya dia, tetapi juga orang-orang di sekitarnya dan partai politik di sekelilingnya, termasuk seseorang yang pernah tampil di saluran saya. Maksud saya bukan termasuk, dia memang tidak ditangkap, tapi Arthur Kachikian, yang pernah ada di saluran ini, dia termasuk dalam lingkaran orang-orang yang dekat dengan partai oposisi ini. Juga maksud saya, bukan secara langsung sebagai politisi, tapi sebagai penasihat dan, secara umum, bagian dari lingkaran orang-orang yang beroposisi secara politik terhadap pemerintah Armenia saat ini, Pashinyan, dan banyak orang dalam jaringan ini yang sebenarnya telah ditangkap dan sekarang didakwa merencanakan kudeta. Kami belum memiliki informasi konkret. Saya masih menunggu untuk berbicara dengan Arthur tentang hal ini suatu saat nanti. Namun menurut saya, ini adalah tindakan keras yang sangat jelas terhadap oposisi politik. Karena dalam pemilu berikutnya, saya kira sekitar setahun dari sekarang, mereka akan memiliki peluang yang adil untuk mendapatkan dukungan suara rakyat yang signifikan.
Dan seperti yang telah kita lihat di Rumania, Estetan yang berkuasa sekarang mengelincirkan pemimpin politik individual yang populer. Agar dalam pemilu demokratis, mereka sama sekali dalam bentuk apapun mengancam status quo. Itu adalah posisi yang rapuh. Jadi kita juga melihat di Armenia, bagaimana kritik yang sangat beralasan terhadap Pashinyan sekarang mulai dibingkai sebagai upaya kudeta, rencana kudeta, dan orang-orang ini diambil tindakan secara preemptif. Dan pada saat yang sama di sini, izinkan saya kembali ke hal ini. Kita kemudian memiliki Kaja Kallas, yang pada saat yang sama ketika ini terjadi, mengunjungi Armenia. Dan lihat ini. Maksud saya, dia mengunjungi Armenia dan Pashinyan, yang baru saja melakukan penindakan keras pada tanggal 30 Juni. Dan penindakan ini dimulai pada tanggal 26 Juni. Maaf, dia mengunjungi pada tanggal 30 Juni. 4 hari setelah penindakan keras terhadap pemimpin politik resmi. Dan saya percaya pada banyak kebetulan, tapi tidak pada tingkat ini, terutama saat itu. Bahkan jika itu kebetulan, bahwa dia tidak ada hubungannya dengan itu. Anda tahu, ini sudah direncanakan jauh-jauh hari dan sebagainya, yang semuanya mungkin saja. Tapi faktanya, dia salah satu orang yang paling tidak diplomatis di dunia. Dan sekali lagi, saya merujuk Anda pada wawancara saya dengan mantan Duta Besar Hongaria untuk Tiongkok, Bapak Kusai, bahwa salah satu orang yang paling tidak diplomatis di dunia saat itu justru bertepuk tangan untuk kepemimpinan besar Armenia, dan Anda tahu, memuji mereka. Izinkan saya membacakan untuk Anda dari sumber resmi, dari kantor Perdana Menteri Republik Armenia. Apakah kita punya contohnya di sini? Kaja Kallas menyoroti pernyataan trilateral Armenia-Uni Eropa yang ditandatangani di Brussels sebagai tonggak penting dalam memperkuat kerjasama strategis antara Armenia dan Uni Eropa. Perwakilan tinggi mencatat bahwa Armenia dan Uni Eropa belum pernah sedekat sekarang. Jadi, Anda tahu, memuji Armenia sebagai negara anggota yang berkembang dengan baik dan penuh aspirasi, sementara hanya 4 hari sebelumnya mereka menindak oposisi mereka sendiri. Ini adalah tanda yang sangat jelas, bukan? Bahkan jika kunjungan ini sudah direncanakan, tidak menyebutkan penindasan tersebut, dan tidak menyatakan keprihatinan tentang supremasi hukum, bukan hanya membiarkan apa yang terjadi, tetapi juga merupakan bentuk dorongan. Ini adalah Uni Eropa secara resmi mendorong Armenia untuk terus menindak kekuatan oposisi yang mungkin ingin mengarahkan Armenia ke jalur seperti Georgia atau seperti Finlandia, yang berusaha menjaga jarak dari Uni Eropa dan sistem aliansi Barat, sambil juga menjaga jarak dari Rusia, memiliki kebijakan luar negeri yang independen. Ini adalah dorongan langsung untuk melanjutkan fasalisasi negara Armenia demi melayani kepentingan geopolitik dan kekuatan besar, agar kepentingan dari Washington bisa mengalir ke bawah. Mari kita sebut saya seperti itu. The trickle-down interests from Washington, let's call them that, right? Because the EU itself is of course not an independent actor. Kaja Kallas is not an. Karena Uni Eropa sendiri, tentu saja, bukanlah aktor independen. Kaja Kallas bukanlah aktor independen. Kaja Kallas adalah contoh terbaik dari salah satu elit kleptokratik ini. Dan saya harus katakan lagi, dia adalah putri kelahiran Soviet dari seorang aparat komunis di Estonia, yang kemudian berbalik arah, dan sekarang menjadi aparat Uni Eropa, serta menyalurkan preferensi Washington, bukan? Jadi orang-orang ini, para elit ini, tidak memiliki keyakinan politik yang intrinsik. Yang mereka lakukan adalah, satu-satunya keyakinan yang mereka miliki, atau hal yang mereka lakukan, adalah mengejar kekuasaan. Mereka merasakan kekuasaan, dan mereka ahli dalam hal itu. Lalu mereka menempel pada orang lain, dan mengisap kehidupan politik dari inangnya, sampai mereka cukup besar untuk melanjutkan warisan kekuasaan. Jadi sekali lagi, ayahnya adalah seorang pejabat penting dan berpengaruh di Estonia pada masa sistem Soviet yang bergantung pada kekuasaan dari Moskow. Dan seiring perubahan arah angin, generasi berikutnya, hanya 30 tahun kemudian, sekarang dia menjadi mitra pelaksana dari sistem kekuasaan yang berasal dari Barat.
Saya pikir dia benar-benar menjadi contoh paradigma tentang bagaimana elit korup mampu mengubah aliansi dan kesetiaan. Selama itu membuat mereka tetap berkuasa dan memberi mereka lebih banyak kekuasaan daripada yang bisa mereka dapatkan jika mereka berdiri sendiri. Dan tidak mungkin Estonia yang kecil, seorang tokoh politik dari Estonia yang kecil, bisa naik setinggi itu dalam hierarki, seperti yang dia atau ayahnya lakukan, jika mereka tidak terhubung dengan pusat-pusat kekuasaan yang lebih besar. If they were not somehow connected to larger power centers. And here what we see in front of us is them. Dan di sini, yang kita lihat di depan kita adalah mereka bertindak dan mencoba mendorong agenda para megalomania ini, saya akan menyebutnya begitu, dan tentu saja terus bergerak ke hilir dan berusaha membangun lebih banyak aliansi seperti ini. Jadi sekarang Armenia menjadi sasaran berikutnya. Mungkin bukan benar-benar sasaran, tapi mereka harus ditangkap dengan benar dan memadai agar tidak muncul Georgia kedua. Dan Armenia dalam posisi geopolitik yang berbeda. Kita perlu membicarakan ini lagi, karena Armenia juga terjepit di antara Azerbaijan, Turki, dan kepentingan diaspora mereka. Kita akan bahas ini lagi. Jadi meskipun Georgia dan Armenia adalah tetangga langsung, mereka tidak menghadapi permasalahan yang sama. Tapi saya ingin menekankan lagi, ini bukan sekadar kemunafikan. Teman saya Arthur Karchikian sering membicarakan kemunafikan Uni Eropa, tapi kita harus melampaui itu. Kita sudah sampai pada titik di mana kita tidak bisa hanya mengatakan bahwa kita terkejut dengan bahasa ganda dan standar ganda mereka. Tidak, inilah yang memang mereka lakukan. Semua pembicaraan tentang komunitas, demokrasi, dan supremasi hukum, semuanya omong kosong. Semuanya omong kosong. Mereka tahu persis bahwa itu omong kosong. Mereka sendiri tidak mempercayainya. Perempuan ini tidak percaya pada apapun yang dia katakan. Mereka tahu bahwa yang mereka lakukan hanyalah berusaha mengokohkan posisi mereka. Dan sekali lagi, seperti yang telah dilakukan keluarga mereka berulang kali sebelumnya, mereka hanya mengisap habis sumber daya dari pihak yang mereka tumpangi. Out of the hosts that they attach to, and she managed to skip host from just Estonia to the entire. Dan dia berhasil melompat dari sekadar menjadi pembawa acara di Estonia menjadi melayani seluruh Uni Eropa, hanya melayani kepentingan elit dari jaringan tempat dia berada, dari para bosnya di Brussels dan Washington. Dan kamu tahu satu sama lain kan, termasuk markas besar NATO dan sebagainya. Lalu mereka menciptakan dunia fantasi di mana mereka percaya bahwa mereka adalah pemimpin hebat. Dan orang-orang ini tentu saja sedang memikirkan langkah berikutnya. Kan? Dia masih muda. Dia mungkin sangat ingin menjadi salah satu pemimpin Uni Eropa saat terjadi perang besar dengan Rusia. Dan membangun citranya sebagai Jeanne d'Arc di zaman kita. Pemimpin perempuan pertama. Seorang pemimpin dalam perang melawan kejahatan murni. Hal-hal seperti ini, kamu harus mengerti. Orang-orang ini bahkan menjalankan kelompok diskusi untuk mengelola citra mereka di hadapan konstituen mereka, karena mereka masih membutuhkan dukungan. Toward their constituencies, because they still need support from below, but mereka masih membutuhkan dukungan dari bawah, tetapi mereka melakukannya dengan cara yang sangat terukur. Saya tidak ingin menyalahkan semua yang terjadi pada para pemimpin ini, tetapi mereka jelas merupakan bagian yang penting. Apakah saya masih punya satu hal lagi? Ya, saya punya. Tapi mari kita kesampingkan dulu. Saya rasa hal penting yang perlu diingat saat ini adalah kita sedang melewati salah satu momen berbahaya dalam urusan dunia. Bukan hanya karena para elit terjebak dalam dunia fantasi, tetapi juga karena kita telah menciptakan sebuah sistem di mana berbagai roda penggerak, termasuk think tank, LSM, ekonomi politik, dan kompleks militer industri, saling mempengaruhi dengan cara yang menciptakan eskalasi. Dan itu menghalangi segala bentuk solusi diplomatik, yang pada akhirnya juga menghalangi pendekatan alternatif terhadap geopolitik kekuasaan murni. To pure power geopolitics, and that is something that I believe that Russia has struggled. Dan itulah sesuatu yang saya percaya telah lama menjadi masalah bagi Rusia. Ini adalah sistem yang juga tumbuh subur di atas kebohongan. Tapi baiklah, geopolitik, politik internasional memang penuh dengan kebohongan. Kita, sebagai publik yang dipropagandakan, terus-menerus berjuang untuk memahami apa yang sedang terjadi.
Tapi itu memang sudah menjadi bagian dari permainannya. Pertanyaan bagi Rusia, Tiongkok, dan Global South adalah bagaimana menghadapi sistem yang sudah mengakar dan secara sosiologis diarahkan pada kekerasan. Sistem yang memang dirancang untuk kekerasan massal di tingkat sosiologis, di mana berbagai mekanisme di dalamnya menghasilkan hal tersebut. Saya tidak punya jawabannya. Saya tidak tahu. Tapi saya percaya inilah pertanyaan utama di zaman kita, khususnya bagi kita di Barat. Bagaimana kita membongkar sistem itu sedikit demi sedikit, tanpa menciptakan revolusi internal ala Rusia tahun 1917 yang kemudian menewaskan jutaan orang. Karena itu juga bukan hasil yang membahagiakan. Jadi bagaimana kita membongkar, bukan mereformasi, tapi membongkar sistem ini, dan mencapai tempat yang lebih baik sebagai masyarakat, sebagai Barat. Dan untuk kekuatan dari luar, ini tentang bagaimana menghadapi situasi seperti Panci Presto. Menurut saya, ini memang seperti Panci Presto. Pertanyaannya, apakah tekanan di dalamnya sudah begitu tinggi, sehingga meskipun apinya dimatikan, tetap akan meledak? Atau masih bisa kita mengurangi tekanannya? Dan jika tidak, lalu bagaimana menghadapi Panci Presto yang hampir meledak? Bagaimana cara mengisolasinya? Tidak bisa. Itulah masalahnya. Dapur ini saling terhubung. Oke, itu renungan saya di hari Minggu, 20 Juli 2005. Sampai jumpa lain waktu. July the 20th, 2025. See you next time.